Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yardi Marsauli. Saya dari jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi sel. Sebelum itu pasti teman-teman belum tahu apa itu pengertian dari sel. Sel merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Fungsi-fungsi sel. Fungsi-fungsi sel terdapat di sini banyak sekali, sekitar 11, yaitu 1 retikulum endoplasma kasar dan lain-lain yang akan kami bahas. Retikulum endoplasma di permukaan retikulum plasma terdapat bintik-bintik adalah ribosum. Ribosum ini memperan untuk dalam sistem protein. Maka fungsi utama kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Ya, kita lanjut saja ke nukleus. Apa itu nukleus? Nukleus menyimpan informasi genetik dan bentuk dalam DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Kita lanjut. Tentang aparatus Golgi. Apa itu aparatus Golgi? Aparatus Golgi berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta aprosum, membentuk kantung vesikulasi untuk sekresi sel-sel yang membantu proses pertumbuhan dinding sel tumbuhan. Nah, kita lanjut saja ke sentriol. Apa itu sentriol? Sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Lisosum adalah organel sel berupa kantung terikat membran yang mengandung enzim hidrolitik yang bermanfaat sebagai mengontrol pencernaan intraseluler pada beragam kondisi. Selanjutnya saya dari sitoplasma. Sitoplasma adalah menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Organel sendiri adalah struktur seluler kecil dalam sitoplasma yang melakukan fungsi fisik pada sel prokaryotik, bakteri, dan sel eukariotik pada tanaman, hewan, dan manusia. Membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat
pertukaran zat mitokondria. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi, menghasilkan ROS, dan homeostasi Ca. Retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma yakni sebagai alat transportasi zat pada sel. Retikulum endoplasma diturunkan dari bahasa Latin, berarti di dalam sitoplasma yang merupakan organ sel yang bisa ditemukan hampir di semua sel eukariotik. Ribosum. Ribosum merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosum juga merupakan komponen sel yang membentuk protein dan semua asam amino. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.